kita lihat aja bagaimana cara mereka bermain. Pasti Coach Indra juga akan merasa kecewa dengan permainan tim kita sebagai pelatih kan, tidak sesuai mungkin dengan apa yang dia inginkan di berjalan lapangan. Tapi apapun itu kan, yang harus bertanggung jawab adalah coach. Mungkin kita berharap di mental pemain aja mungkin. Ya, saya kira ada treatment dari Coach Indra untuk membangkitkan mental pemain. Dan wajar kalau selalu para netizen penggemar sepak bola Indonesia selalu bertanya, ragu dengan kualitas yang ada di tim Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan. Nah, saya juga tadi coba tanya ke Pak Erik soal Dirtek. Ya, Pak Ketum, Dirtek kira-kira siapa? Clue-nya jelas ya. Dirtek ada nama salah satunya. Yes, Robola kembali hadir bersama Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, Bung? Siap, baik Om Boy. Sehat-sehat? Harus sehat. Cuaca memang Ya, hujan-hujan terus ini ya. hujan terus ya. Oh, kita berikan selamat Imlek dulu dong. Itu dia penting. Gongsi-gongsi kepada Gongsi. fans sepak bola ya. timnas yang Semua. merayakan Imlek, Ya. ya kan, gongsi-gongsi biar berkat tercurah. Tercurah semua. Hujan apalagi kemarin, Bos. Luar biasa kan. Mereka yang Imlek paling suka hujan. Oh gitu ya? Iya, hujan itu mau bawa rezeki. Iya. Nah, tamu kita udah pakai merah juga nih. Hehehe. Eropa. Indonesia. Merah kan Imlek ya. Ya, Imlek. Kita perkenalkan langsung Francis Wewengkang. Apa kabar? Baik Om Boy. Bung, panggilannya sebenarnya di lapangan apa, Bung? Enal aja. Enak. Enak. Ya, ini mesti tahu nih. Pendukung Persema Manado, Iya. fans Persikota, Iya. Persija, Persija, ya. Timnas pasti tahu. Iya. Francis Wewengkang, gelandang tukang angkat air. Box to box. Karena di rumah batimba terus tuh jadi angka. Jadi Persema gimana nih Bung Ropan dan Bung Enal? Anak ngana dua kan, mau di dua orang Manado. Persema nih kapan nih bangkit ini? Harus lah Enal ya. Semua Enal yang mesti bicara. Nanti kita mesti diskusi soal Persema Manado. Persema Khusus Manado. Persema Manado. Iya. Yang tertidur sekarang. Iya. Tidur. Harus dibangunkan ya. Kan lagi. Selalu banyak tidur. Orangnya soke enakan. Nah, Di Manado tuh paling banyak penggemar sepak bola kan. Banyak. Orang-orang Manado, anak muda yang bermain bola tuh banyak sekali. Tidak banyak. hanya di Manado, Iya. tersebar di mana-mana di Jakarta juga. Betul. Oleh karena itu mereka mendambakan Persema Bandung. Mesti ajak Firman juga. iya. Oh iya. Bung Ropan, Bung Enal, Ya. kita mau waktu setengah jam ini kita coba sedikit melihat dua pertandingan dari Garuda U20 kemarin ya, karena persiapan ke Cina. ke Cina, ke Piala Asia ya. Piala Asia. Piala Asia U20. Iya. Dua pertandingan sudah kita lewati. Mungkin ada sesuatu yang mungkin menggelitik pemikiran Bung Enal dan Bung Ropan melihat dua pertandingan melawan Syria dan melawan Yordania nih. Nah ini kita pengen lihat dari kacamata Anda sebagai pelatih dan juga sebagai pengamat sepak bola. Gimana Bung Ropan? Bung Ropan dulu. Iya, ini kan uji coba ya. Iya, uji Mandiri U20 Challenge Series. Kita sepakat uji coba. Ya, ini uji coba, tapi tetap apapun itu, walaupun ini uji coba, tetap kita harus bisa menyelesaikan laga sebenarnya dengan positif, dengan baik. Harus menunjukkan permainan yang bagus, walaupun ini uji coba, boy. Karena lawan-lawan yang kita dapatkan ini lawan-lawan yang dicari oleh Coach Indra mungkin di sini yang punya gaya permainan yang sama. Iya. Seperti di grup C kita, karena kan di grup C kita bermain di Shenzhen, Iya. di Asia 20. Ada Iran, ada Uzbek, dan ada Yaman. Nah, dua pertandingan itu pertama tidak main-main dengan Iran. Mungkin gaya bermain Yordania yang kita lawan kemarin itu dianggap cocok dengan gaya yang kita akan hadapi lawan Iran. Kemudian Syria itu agak cocok dengan Uzbek. Karena Syria kan sebelum melawan kita kemarin sempat uji coba dengan Uzbek. Dan mereka tahan imbang. Iya. Wow. Itu mungkin dicoba. Dan kelihatan bermain kemarin mereka kan. Bagus kan. Kerjasama antar lini mereka. Jalan dengan passing mereka. Iya. Bagus. Boy, kau bisa melihat. Nah, kalau kita bicara dengan tim kita, saya pikir kita kalau bermain seperti kemarin ya, maaf kata bukan maaf, sulit kita untuk bisa bersaing. Untuk menghadapi
Iran dan Uzbek, apalagi dengan Yaman. Yaman pun kan sudah kita tonton kemarin di sini main di Stadion Madia. Iya. Kita susah payah untuk bisa bisa menang, itu draw aja udah bagus kemarin Iya. dengan Yaman. Dan kelihatan sekali lawan Yordan dan lawan Syria, dua pertandingan tanpa mencetak sebiji gol pun. Aliran bola juga, transisi permainan kelihatan sangat kurang, cara build up serangan juga tidak baik, kerjasama tim, tapi kan kolektivitas memang kelihatan sekali. Indra Safri sebagai pelatih itu harus banyak PR sebelum menuju ke Shenzhen, melihat 2 laga awal kemarin. Dia harus bisa membenahi ini. Banyak kekurangan-kekurangan yang saya lihat, dan pasti tim kepelatihan itu sudah banyak catatan. Ya. Untuk ya, semoga dalam pertandingan melawan India ya kita bisa memenangkan pertandingan, karena India itu kan tim paling lemah di challenge seri ini ya, di Mandiri. Tapi kalau kita mengacu pada 2 pertandingan kemarin, kerjasama tim itu tidak jalan dengan baik. Yang apa dilakukan oleh game plan-nya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Indra Safri. Karena terutama pertandingan kedua lawan Syria itu bisa menang lebih dari 3 gol sebenarnya. 2 kita udah kalah udah bagus. Ya. Kalau melihat dari peluang mereka, banyak peluang yang tercipta, Boy. Jadi itu saya pikir ini menjadi catatan khusus bagi Coach Indra. Untuk apalagi kalau kita kalah lawan India atau imbang lawan India pun, ini akan semakin menjadi tanda tanya besar. Publik akan bertanya-tanya, apakah tim ini yang pantas untuk bisa lolos ke Piala Dunia? Kan target kita lolos Piala Dunia loh. Untuk masuk 4 besar. Kan 4 besar dulu di Piala Asia, baru untuk ke Chili 2025 ini. Ya. Nah, bagaimana mau ke 4 besar kalau main seperti ini? Ya, mudah-mudahan ya kita akan baik ketika ada di Cina. Melewati pertandingan, banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh Indra Safri, Boy, begitu. Ya, Bung Eno, uji coba kan pasti seorang pelatih melakukan banyak variasi, skema dan sebagainya. Yang Bung Eno lihat dari 2 pertandingan, khususnya melawan Suriah kemarin, dari sisi teknis, banyak sekali PR yang tadi disebutkan oleh Bung Ropan. Gimana? Iya, kalau kita lihat waktu lawan Syria, Coach Indra kasih beberapa perubahan di squad ya. Ada si siapa? Buffon masuk. Ya, Iya, si Mufli, Buffon. Hidayat Mufli yang sayap bek kanan itu yang masuk. Tapi kita lihat seperti tidak ada perkembangan di dalam permainan atau yang dimau oleh Coach Indra. Tidak ada perkembangan, sama kayak bermain waktu dia lawan Jordania. Penyerangan selalu tertumpu kepada lebih banyak ke siapa kiri ini yang kapten Doni lebih banyak sekali untuk berperan di situ, dan gampang sekali terbaca, tidak ada kombinasi dari tengah. Jadi cepat hilang bola, hilang bola, posisi pemain terlalu banyak untuk selalu mau datang ke bola, tidak sabar untuk bermain di antar lini lawan. Jadi semua selalu mau datang ke bola. Akhirnya dapat bola, tetapi nggak tahu mau kemana. Karena konektor untuk di antar lini itu sebenarnya yang sangat baik ketika kita mau menyerang. Seperti itu yang saya lihat. Iya, Bung. Pengamat bilang dalam waktu sepekan ini ada 3 hal yang perlu dibenahi. Pematangan teknis, fisik. Nah, ini yang paling penting terakhir, mental, Bung. Dengan kita kalah 2 kekalahan ini kan, at least paling tidak mental pemain pun harus dibenahi. Gimana, Bung Ropan? Kalau baru mau bicara sekarang, sebenarnya telat menurut saya. Telat, kan? Telat bicara sekarang seperti itu. Itu kan sudah mesti jauh-jauh hari. Dan Coach Indra lebih tahu dengan tim kepelatihan. Bahwa 3 faktor yang Boy bilang tadi itu memang benar. Tapi jangan bicara sekarang dong. Sudah di depan mata kok pertandingan nanti tanggal 12. Iya. Buat apa kita mau pembenahin fisik, mental kalau tinggal dekat sekali pertandingan. Apalagi kita kan punya durasi waktu dalam persiapan ini itu panjang. Lama kan, dari Desember yang lalu sudah persiapan tuh ada di tim 2020 ini. Tapi kan kita lihat aja bagaimana cara mereka bermain. Pasti Coach Indra juga akan merasa kecewa dengan permainan tim kita sebagai pelatih kan, tidak sesuai mungkin dengan apa yang dia inginkan yang berjalan lapangan. Tapi apapun itu kan, yang harus bertanggung jawab adalah coach. Sebagai pelatih tidak mungkin menyalahin pemain di lapangan. Dia harus bisa melihat itu kekurangannya di mana. Nah, itulah fungsi-fungsi yang lain juga, jangan cuma kepada Coach Indra. Dia punya asisten yang harus memberikan masukan. Itu fungsi asisten juga penting. Jadi itu harus, karena ini kita menatap Piala Asia. Ada masukan apa yang harus dilakukan oleh seorang coach
Mereka berperan besar tuh di belakang untuk mengamati 2 laga kita yang kita lewat tanpa mencetak gol dan mengalami kekalahan. Dan ini di luar ekspektasi dari Coach Indra. Ketika sebelum pertandingan dimulai, ya memikirkan bahwa kita bisa mengatasi Yordania dan Syria. Dan itu jelas apa yang Boy bilang, kan fisik kita memang masih kurang, apalagi dengan pertandingan kedua melawan Syria. Kalah. 58% atau hampir 60% ball position milik Iya. Suriah. Penguasaan bola mereka kan bagus. Ini negara lagi susah nih Suriah ini. Ini lagi perang-perangan. Lagi hancur lebur. Tapi timnas U20-nya Luar biasa. Luar biasa. Banyak negara-negara kan di Timur Tengah sana lagi berperang, ya, termasuk bukan cuma Suriah, Lebanon Ya, juga, Lebanon juga. Yaman juga, ya. kan. Yaman. Tapi tetap mereka olahraga, mereka lihat sepak bola mereka nggak ada pengaruh sama sekali. Mereka bermain sesuai dengan itu. Kita yang sebenarnya sudah bersiap begitu lama, sebenarnya harus lebih baik dari waktu ke waktu. Tapi kalau dengan cara, sekali lagi, dengan cara bermain seperti ini, Boy, jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak untuk kita mencapai level yang bagus ketika ada di Piala Asia di Shenzhen itu. Ya, kalau kita bisa mengalahkan Iran itu luar biasa, Boy. Dengan cara kalau kita seperti kemarin. Ya semoga tentunya di sini Indra Safri bisa mendapatkan hikmah pelajaran penting untuk ada perubahan. Itu yang kita harapkan kan ketika melawan Iran ada perubahan ketika pertandingan pertama di grup C itu. Tapi saya pikir dalam waktu dan 2 minggu untuk bisa mengubah cara bermain anak-anak seperti ini, TNA yang bilang, saya tidak yakin. Ya. Tentunya kita berharap sebagai penggemar sepak bola Indonesia ada yang terbaik lah, positif. Tapi kalau melihat cara 2 pertandingan kemarin, itu wajar kalau banyak juga publik pesimis. Ya, Dengan seperti ini. Apakah dalam waktu 1-2 minggu akan bisa berubah? Susah, Nal. Iya. Butuh waktu yang panjang. Uzbek juara bertahan. Iya. Iran, apalagi Iran itu kualitasnya lebih bagus daripada Yordan, lebih bagus dari Syria. Ini Iran loh kita bicara. Uzbek itu walaupun ditahan seri sama Syria, tapi Uzbek adalah Uzbek yang juara bertahan, nggak sembarang untuk bermain. Ya kalau Uzbek dalam Iran menguasai bola lebih tinggi dari kita, ya siap-siap aja. Kita mendapatkan hasil yang kurang begitu bagus. Dan wajar kalau selalu para netizen, penggemar sepak bola Indonesia selalu bertanya. Ragu dengan kualitas yang ada di tim Donitri Pamungkas dan kawan-kawan. Ini kan saya sudah coba beberapa mungkin pola permainannya dia coba. Semuanya sudah coba ke 3-4-3 mungkin bisa berubah mungkin jadi 3-5-2. Sebenarnya sudah ada berubah ini. Dia hanya punya waktu sekarang mungkin seminggu lebih untuk bisa menatap laga yang pertama lawan Iran. Kita bukan lawan Yaman loh. Kita lawan Iran pertama. Bung Enol, waktu seminggu. Yang tadi ada 3 poin tadi. Iya. Anda melihat optimis bahwa tim ini bisa berbuat banyak. Saya kira kalau bicara fisik, saya kira udah kita nggak bisa lagi untuk menaikkan. Anda pernah karena itu kan? karena kalau untuk menaikkan fisik kita harus butuh waktu yang cukup lama untuk dipersiapkan. Mungkin kita berharap di mental pemain aja mungkin. Ya, saya kira ada treatment dari Coach Indra untuk membangkitkan mental pemain. Ya, memang salah satu yang waktu terdekat ini ya ntar malam ini harus menang lawan India dengan permainan baik ya. Bukan cuma asal menang tapi dengan Permainan tidak baik. Permainan yang 2 pertandingan itu. Saya kira itu mungkin yang bisa kita tambah nilainya dengan mental pemain itu dengan kemenangan untuk main sebentar malam. Nah, kalau kita lihat highlight pertandingan 2 pertandingan yang sudah kita saksikan melawan Yordania dan Suriah, 1 gol dari Suriah itu dan juga dari Yordania yang kedua itu bola crossing. Pemain Yordania dengan mudah sekali menanduk bola tanpa kiper Ikram bisa berubah apa. Begitu juga gol dari Suriah. Ya kan? Doni ada di belakang pemain lawan yang melakukan pergerakan menanduk umpan yang sangat cemerlang dari pemain gelandang Suriah. Berarti ini lini pertahanan kita melihat 2 gol yang terjadi ya. Bahkan 3 gol. Seperti apa Bung Enal? Ya, itu kan pertama karena kita mau coba build up tetapi hilang di tengah kemudian di counter. Jadi ketika kita build up, koneksi itu yang selalu menjadi jembatan untuk ke depan itu kita kepotong dan akhirnya mereka kasih ke sayap itu. Dan pemain belakang kita yang pertama Doni terlambat tutup untuk tidak
rapat supaya tidak jadi crossing. Yang kedua, si pemain center back kita cuma ball watching, dia nggak lihat di mana ini posisi striker. Ada dua pemain, tapi mereka cuma lihat bola aja. Sebenarnya kan kesalahan-kesalahan mendasar itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi terjadi di tim nasional yang sudah mempersiapkan diri begitu lama. Salah passing, salah kontrol. Harusnya tidak itu terjadi itu. Bung Ropan mungkin lihat 2 gol. Kita lihat bagaimana gol yang bagus sekali dari Yordania. Umpan tarik, bebas sekali. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghalangi. Striker siapa tuh namanya? Kalau nggak salah striker Surya itu Majid. Body bagus, umpan tadi dia tanduk masuk. Saya pikir koordinasi juga di belakang ya. Apakah ini memang mereka berlihat bahwa hanya sebagai sebuah uji coba atau tidak? Sehingga tidak bermain fightingnya kurang begitu kita bisa melihat ya. Padahal pemain belakang ini kan tidak ada perubahan besar dibandingkan ketika kita juara di Piala AFF U19 kemarin kan ada. Kecuali Buffon yang tidak bermain di awal dan kemudian bermain di awal juga kan ada Sultan Saki yang bermain Iqbal dan Kadek Arel, ya kan yang bisa ada di sana. Welber di kanan, Donitri di kiri. Kemudian ada Tony Firmansyah yang bermain, tapi di lawan Syria ada berubah, ya kan karena bermain karena Ahmad Sidan masuk, ya kemudian Kadek masih ada di Buffon masih ada juga di sana. Welber tidak ada, Mufri yang bermain di kanan. Iya. Ada Donitri ya bermain di itu kiri. waktu lawan Syria. Donitri yang bermain di sana. Saya pikir kalau bisa dari ini komposisi pemain ini yang mungkin yang terbaik sebenarnya. Coach Indra kan ada rotasi itu penting, dia kan rotasi ada berbeda. Cuma ya kalau bisa melihat dengan banyak longgarnya, kalau saya lihat itu pertahanan koordinasi itu nggak ada sama sekali, hilang di sini. Kan banyak beberapa kali pemain-pemain Surya tembus masuk ke dalam dan berhadapan tembakan aja mereka yang penyelesaian yang tidak ada. Beberapa kali main lenceng tembakan mereka kan. Betul. Masuk ke ini. Padahal kita punya seorang Kadek Arel yang bagus, bahkan sudah kalau bicara soal mental dia sudah siap, dia bermain di Liga 1 bersama dengan Bali United. Oke, Sultan Saki bagus sebenarnya pemain ini. Cuma ya mungkin ini yang harus bagi Coach Indra bisa melihat treatment yang khusus yang harus diberikan sebelum kita menghadapi Iran dalam pertandingan di grup C, Bos. Dengan melihat pertandingan ini harus ada pembicaraan khusus mungkin yang lebih tegas lagi, marah-marah mungkin untuk bisa melihat ya. Kalau melawan India ya saya pikir ya tidak seberat Yordan sama Syria. Kalau kita menang saya pikir wajar kalau kita bisa menang. Ya, lawan India kan kemasukan 11 gol itu dalam 2 pertandingan. Kalah 6-1 sama 5-0. Jadi kita pasti bisa menang. Tapi kan ukurannya bukan di situ. Bukan di pertandingan lawan India. Tapi ukurannya Surya terutama, dan bagaimana kita sulit mencetak gol, membuild up serangan juga kurang, koordinasi juga antar lini tidak ada, transisi permainan juga nggak jelas. Jadi seakan-akan dalam tanda kutip kita bermain tanpa arah. Dan itu harus dilihat oleh tim kepelatihan untuk menatap pertandingan berikut yang jauh lebih berat levelnya dibandingkan Surya dan Jordania. Karena level itu akan naik ketika ada di Shenzhen. Yang lawan itu akan lebih berat lagi, Iran dan Uzbek, gitu kan? Kalau lawan Yordania dan Syria aja kita kesulitan dan berat sekali untuk bisa mencetak gol, dan dalam penguasaan bola kita kalah segalanya, dan lawan punya peluang yang banyak. 24 shot on goal dari Surya, sedangkan kita 9. Ya jauh, itu kan jauh sekali. Nah sekarang bagaimana melawan Iran dan Uzbek yang di atas kualitas Surya dan Jordania? Itu bisa 34-35 shot yang bisa mereka lakukan itu. Iya kan, kalau dengan tim seperti Surya sudah begitu banyak di atas 20. Nah, ini yang harus menjadi catatan, harus dilihat oleh Coach Indra. Masih ada waktu memang. Kita kan kembali ke Jakarta besok kembali. Hari ini terakhir, besok akan kembali. Masih punya durasi 1 minggu sampai tanggal 7 tanggal 8 sebelum berangkat. Iya. Nah, waktu ini kan itu yang jadi pertanyaan. Mampu nggak dalam durasi ini kembali ke sana dengan kondisi seperti sekarang ini? Kalau ditanya kepada saya pikir ya itu kayak Enan bilang tadi, mungkin mental aja mereka untuk menghadapi pertandingan itu melawan Iran dan Uzbek, mengembalikan mental mereka. Tapi kalau fisik udah teknis, bicara teknis, udah nggak boleh diajarin dalam waktu yang sangat singkat tuh kan. Nggak bisa. Sudah, dan itu sudah harus terbentuk, teknik itu sudah terbentuk dari sejak lama. Kolektivitas permain itu harus ada. Karena kan waktu mereka berkumpul dengan uji coba yang cukup bermain di Eropa juga bermain. Iya kan? Mereka kan sering banyak keluar kan. Mau ke Jepang, mau ke Turki, kemana-mana kan. Sebenarnya kan dari situ sudah bisa dibentuk dong.
Buat apa kita lama-lama bermain di luar, balik bermain seperti ini juga. Jadi apa yang kita dapat dalam tour, dalam latihan keluar itu? Kalaupun balik ketika lawan dengan seperti Suriah sama Yordania, kita hanya begitu, mengecewakan tentunya. Jadi apa manfaatnya? Kemudian 1 bulan dari bulan yang lalu kita bersiap, sejak tanggal 5 itu bersiap tuh sampai sekarang. Lalu apa yang didapat dengan gaya seperti ini kan? Itu banyak menjadi pertanyaan besar. Coach Indra yang harus menjawab lah. Makanya banyak kan kritik-kritik dari para netizen penggemar sepak bola kita ditujukan terhadap tim nasional U20 ini. Karena mereka ini kan cikal bakal yang nantinya untuk ke U23 dan ke timnas senior. Iya. Iya kan, Ini tapi mereka kalau- ini backbone iya. untuk tim Iya. nasional. Tapi kalau seperti ini gimana? Apakah mereka bagus untuk main di U23 atau main di tim senior seperti ini? Jauh. Jadi kalau kita soroti tadi lini per lini, baik lini belakang, tengah, depan, itu semua di bawah firm terbaik. Iya. Bahkan ya bisa dikatakan mengecewakan. Iya. Ya. Hanya kiper Ikram aja yang harus Oke. berjibaku Iya, dan iya. tampil all out. Itu pun udah kebobolan 3. Kita kebobolan 3 dan kita tidak membuat gol. Fokus ke lini depan kita seperti apa nih? Kita punya lini depan Muhammad Ragil. Iya. Rafael kan masih babak kedua lawan Suriah. Iya. Ragil di depan kan ada Afrizal, Afrizal. ada Jehan, Ya, ada Jehan Lewi. iya kan? Ya. Untuk ada Jehan, ada Kakak. Ya, kan kakak juga ada kan. Ragil. Ragil selalu main. Iya, Ragil. Ragil selalu main. Ragil sih oke kok saya lihat Oke, di antara iya. pemain depan Iya, ya. Ragil. Ragil itu Oke. baik. Dan sebenarnya kalau melawan Jordania pertandingan itu bisa berakhir imbang 1-1 sih kalau bisa melihat. Karena ada Seharusnya. penalti Iya, kan. penalti. Iya. Iya. Ada penalti cuma Welber sayang tidak bisa menyelesaikan dengan baik penalti. Seharusnya bisa imbang di situ dan kita banyak peluang sebenarnya. Betul. Banyak peluang ketika menghadapi Jordania. Jordan. Ya, itu harus menjadi catatan penting. Gimana? Gitu. Tapi ternyata ketika dari situ pun saya berharap bahwa pertandingan kedua akan lebih baik lagi. Tapi ternyata kita sulit. Sulit. Iya kan? Malah Iya. kita lebih Ke bawah. iya, Down. tidak berkembang down melawan Suriah. Apa mungkin karena Suriah lebih bagus dari Jordan, Om? Bisa saja. Iya kan, kalau kita lihat benar loh. Tapi Suriah mereka melihat cara bermain Iya. mereka kan, Suriah- perpindahan bola mereka kan, mereka Suriah. muncul dari coming from Bagus, behind, mereka bagus. dari lini kedua muncul Iya. selalu kan bagus. Iya. Mereka bagus kalau kita bisa melihat. Jadi wajar mereka bisa memenangkan laga melawan Indonesia. Gitu. Tinggal sekarang bagaimana lawan India. Bisa melihat. Mungkin gelandang kita nih ya. Mungkin ada kan Tony. seorang juga Tony. gelandang bertahan ya kan. Iya. Kita Ada lihat Tony gelandang, sebelumnya, ada Tony, ada Fandi. ada Adriano, Fandi, iya iya. kan? Bahkan Kadek pun ketika melawan Yordan agak didorong Iya. ke depan. Lebih ke depan dia. Iya kan? Heeh. Didorong ke depan karena di belakang sudah ada Doni, Iqbal, Zaki dan Jardim Jardim. ya. Sehingga Kadek bermain di gelandang Iya. bertahan. Itu pun nggak jalan, Bung. Iya, karena sirkulasi bola itu untuk ke depan itu kita susah karena ketika kasih ke gelandang hilang. Kasih ke gelandang hilang. Kalaupun gelandang dapat bola tapi dia nggak bisa untuk sirkulasi ke depan. Karena mereka selalu mintanya di depan lawan, tidak di antar lininya. Lihat kalau Suriah, Iya. dia selalu bermain di antar lini. Jadi ketika dapat bola dia putar balik langsung ketemu dengan pemain belakang. Tapi kita pemain gelandang kita, dia minta bola di depan pemain gelandang lawan, bukan di belakang gelandang pemain lawan. Iya. Karena mereka nggak sabar untuk ada di situ. Semua pingin mau ke bola. Akhirnya tidak ada koneksi untuk ke depan. Dan akhirnya 1-2 kali kita bisa berhasil dengan Iya. Coach Indra katakan ketika dievaluasi selain dari taktikal yang banyak miss, yang kedua kesalahan individu. Nah, ini gimana tuh? Kayak kalau main di Piala Asia itu harus 0 kesalahan. iyalah kalau Untuk lawan iya dong. Iran, Benar. lawan Uzbek. Gimana Bung Ropa? Iya, tapi masa sih baru lihat sekarang? Kan sudah Coach Indra kan udah lama pegang tim ini. Udah bisa tahu dong Iya. kapasitas. Tapi kalau baru melihat pertandingan ini baru bisa Kelihatan. dikatakan bahwa kesalahan individu lah, kesalahan ini kan sulit boy untuk bisa dikatakan di sini. Tapi memang jelas kita kalah segalanya. Terutama melawan Suriah. Pemain-pemain Suriah itu berani bermain kasih bola Iya, iya. di antara lawan. Antar lawan. Bagus mereka bisa bermain. Dan satu modal saya lihat mereka lebih tenang Iya. pegang bola. Tenang. Nah, kuncinya Usia di situ sama kan. loh. Iya, usia sama. sama. Body juga Body. tidak terlalu Oke. jauh. Seharusnya kan pemain-pemain kita juga harus begitu kan. iya. Tenang pegang bola. Tapi enggak.
cepat hilang bola, lepas, passing juga nggak akurat, boy. Nah ini kan sulit. Kalau bisa dikatakan bagaimana untuk mau tampil target mau lolos ke Piala Dunia kalau main seperti ini? Berat. Ya wajar kalau orang bisa mengatakan berat. Karena kuncinya begini, main lawan Iran, kalah habis. Nggak usah berharap banyak, pertandingan kedua Uzbek yang kita lawan. Iya. Iya, Kita kuncinya kalah di- 2 kali selesai. Jadi orang akan melihat selalu di pertandingan pertama. Kalau udah kalah lawan Iran, nggak bisa kita apa-apa. Jangan berharap kita akan menang dengan juara bertahan. Uzbek yang secara postur lebih kuat dari kita. Secara fisik mereka lebih kuat dari kita. Secara mental juga mereka oke nah bermain. Iya. Taktikal lagi. Taktikal mereka juga udah terbiasa. Iya. Mereka udah terbiasa melayani Jepang, melayani Korea. Ya kan? Uzbek itu bagus. Gitu, boy. Jadi kuncinya memang di pertandingan pertama. Melihat itu. Bukan di pertandingan kedua. Paling tidak imbang lah lawan Iya, Iran. lawan Anak-anak Iran. punya mental bagus. Nah. Lebih percaya diri. Oke, kalau gitu mental yang harus Iya dong. Makanya saya bilang tadi kan, Mental. Kang Adek dan kawan-kawan harus mengembalikan mental itu. Mental ini. Kalau dia imbang, kita akan naik Iya. untuk menghadapi Uzbek. Tapi kalau udah kalah, turun. Down itu. Karena kita nggak bisa untuk memperbaiki teknik untuk Iya. passing. Passingnya harus iya, betul, begini, betul. nggak mungkin. Masa mesti ajarin Nggak passing lagi? mungkin. Wah, passing mesti diajarin. Kontrol harus Kontrol, diajarin. nggak mungkin. Nggak mungkin lah di situ kan. Fisik nggak mungkin ya, satu-satunya mungkin mental. Mudah-mudahan nih Iya. pelatih baru, maksudnya pelatih dari Belanda yang akan menangan, yang juga akan menangani U23. 23. Iya. tiga. Gerald van den Berg. Gerald van der Berg Vandenberg. Dia kan bisa jadi memberikan sentuhan. Iya, dia kan juga akan membantu kerjasama dengan U17-nya Nova, U20-nya Indra. Iya. Dia akan lihat ke sana. Seharusnya PSSI akan mengevaluasi ini untuk yang ada di U17 dan U20 ya. Itu harus dipantau oleh PSSI, terutama Pak Ketua Umum Pak Erik, untuk bisa Jadi melihat. eksekusi penalti pun kita gagal, Jardim. Iya kan? Kalau masuk kan Ada. kepedeannya muncul, mentalnya juga. Tapi untuk eksekusi penalti kita nggak punya. Saya juga nggak tahu, Nal ya, Pak semua. Oh. Apakah dalam tim ini itu sudah ada patokan khusus dari pelatih bahwa kalau penalti si A yang ambil, kedua si ini yang ambil, atau memang itu memang harus ditunjuk begitu Jardim aja yang ambil. Biasanya- Mestinya kan sudah ada kan. Iya. Begitu ada penalti ada yang sudah, misalnya Doni Tri lah Iya. misalnya sebagai kapten misalnya, Iya. ya atau Kadek atau siapapun kan sudah ada. Itu yang kita tidak tahu kan. Ya mudah-mudahan penunjukan Jardim itu tepat ketika dia harus mengambil. Tapi kalau melihat penalti kemarin kan kebaca sekali kan. Iya. Agak pelan begitu Jardim. Karena mungkin harus ada orang yang harus dilatih oleh Indra Safri untuk Iya, iya. spesialis orang untuk bola-bola mati, penalti siapa kan. Itu penting. Iya. Jadi dia udah tahu tugas dia. Ada corner kick dia yang ambil. Ya kan? Ada tendangan bebas si A yang ambil. Udah tahu. Iya. Nah, makanya harus disiapkan. Ini harus disiapkan dalam tim. Gitu, boy. Oke. Ya, kita lihat nanti pertandingan melawan India ya. India. Kita coba evaluasi lagi pertandingan melawan India. Mudah-mudahan anak-anak bisa bangkit tadi mental dan mentalnya. permainan yang menarik Iya. ya kan, tidak hanya asal menang. Betul. Oke. Bung, kita nggak puas kalau nggak bicara mengenai timnas, timnas senior, ya kan? Ada Bung Ropan di sini. Kita pengen tahu juga apa, mungkin ada input-input ataupun update terbaru dari pertemuan ketum di Belanda ini, Bos. Ya pasti kita udah tahu semua kan dia udah ke Belanda ketemu dengan KNVB ya, datang Ya. ke KNVB itu tugas Pak Erik untuk bagaimana bisa ada kerjasama dalam tim nasional, tim putri juga, tim usia muda. Tim putri juga ya Tim putri dibicarakan juga. ya, oke. Sekalian beliau mengundang juga tim nasional Belanda, Virgil van Dijk dan kawan-kawan datang ke Indonesia bermain di FIFA Matchday kan itu yang ada. Itu bulan apa ya? Di antara FIFA Matchday September Oktober. Pak. Oke. Tinggal terjadi di sini. Jadi kemudian ada pertemuan dengan Kluivert, Van den Berg, Tony Lansat dan Alex Pastoor untuk berbicara persiapan menghadapi Australia, menghadapi Bahrain itu, dan mereka akan datang boy dalam waktu dekat ini. Mungkin minggu depan atau dalam waktu dekat ini udah akan tiba karena mereka tanggal 8 masih nonton Liga 1. Dewa sama Persija akan main mungkin kalau nggak salah. Jadi dari situ sudah ada persiapan-persiapan. Termasuk Alex Pastoor kan yang kemarin dia belum datang, baru Dani Lansat. Sama Van den Berg yang akan pegang U23. Itu sudah harus mereka akan datang sama-sama. Nah saya juga tadi coba tanya ke Pak Erik soal Dirtek. Ya, Pak Ketum, Dirtek kira-kira siapa? Pak Ketum bilang ya itu masih belum bisa kita ungkapkan sekarang. Nantilah, sabar, bersabar.
untuk itu boy. Clue-nya ada nggak? Iya, saya bilang Jepang. Jerman atau Belanda. Dia cuma tersenyum, ketawa, Pak Ketum. Udahlah, jangan cari tahu dulu, sabar dulu. Tapi udah pasti dari Belanda atau Jerman, boy. Nggak akan lari kemana-mana. Kalau mau satu konektif yang bagus dengan Kluivert, ya Belanda. Oke. Iya dong. Banyak nama-nama. Nah, banyak sebenarnya, sebenarnya kan, sudah berseliweran banyak, tapi kita belum tahu. Dia bilang belum bisa diungkapkan. Ya, jadi ya sebenarnya kita tunggu aja, katanya dia bilang ya udah nunggu untuk saat yang tepat mengumumkan Dirtek, karena Dirtek kan perannya kan sangat krusial, penting di semua level dia harus bisa melihat itu. Ya bukan saja di tim senior tapi U23, U20, 17. Oke, jadi clue-nya jelas ya. Dirtek ada nama salah satunya dari Belanda atau dari Jerman. Kita tinggal tunggu. Nah, tapi kalau melihat squad pelatih sekarang, Iya. kayaknya lebih pas. Chemistry mereka. dapat Iya. kalau Dirteknya Belanda. juga dari Belanda. Sepertinya itu sih. Kalau peran Dirtek buat pelatih-pelatih kita. Sekarang kan Enal ini sudah memiliki lisensi Iya. Apro lagi. APRO AFC. Jadi ini yang tertinggi di Asia. Iya. Yang tertinggi di Asia. Bisa pegang Liga 1 nih, Boy. Bisa. Iya, harus pegang Liga 1. Iya. Iya. Harus. Nah, antara Dirtek yang Enel harapkan dengan adanya Dirtek nanti dari Belanda lah. Iya. taruhlah. Buat pelatih-pelatih muda seperti Enel, apa yang ingin Enel sampaikan? Ya buat konferensi coaching gitu. Konferensi coaching. Iya. Jadi kita kumpul, dia kasih materi. Semua pelatih dikumpul di satu tempat dan dia kasih pelajaran tentang sepak bola. Tapi bukan cuma tentang sepak bola, mungkin nutrisi, Oke. pencegahan cedera, penanganannya. Karena mereka lebih ekspor dari sana. Kalau dari segi taktik kan paling tidak Dirtek tuh melihat gaya sepak bola Indonesia yang tepat itu gaya seperti apa? Kan tidak bisa tiba-tiba total football Oh, iya. cemplungin ke Nggak bisa, nggak bisa. timnas atau ke klub-klub yang ada Iya. sekarang seperti begini. Iya, kalau bicara taktik kan kita harus lihat kemampuan pemain kita, baru kita bicara taktik. Kalau kita nggak bisa menguasai bola, bagaimana kita mau total football? Ya. Iya. Jadi harus tahu kemampuan pemain-pemain Indonesia dan kelebihannya, baru kita mix itu. Kita mau pakai cara yang mana? Dan Dirtek itu yang akan menyusun semuanya itu. Oke. Dari tim senior sampai ke bawah. Harus begitu. Oke. Kevin Dix, pemain Indonesia pertama Ya, yang main di bermain Bundesliga. di Bundesliga. Iya. Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach, luar biasa. Itu salah satu klub elit di Klub Bundesliga, yang Bung. punya ya Punya banyak, nama, iya, melahirkan banyak bintang di Berti situ. Fox dari sana kan. Berti Fox dari Iya. sana. Itu bagus, pemain-pemain yang oke, Mönchengladbach. Ya, Alan Simonsen bagus-bagus tuh dulu kan. Iya. Iya kan, dari Denmark. Jadi memang Ada pemain-pemainnya. nuansa hijau kalau nggak Iya, salah hijau Mönchengladbach itu ya. hijau putih kan. hijau Dan saya pikir suatu hal yang bagus. Dia tidak bermain di klub Bundesliga yang di bawah misalnya itu. Mönchengladbach ini oke. Iya. Dan di sana ada pemain Jepang yang bagus, Itakura, yang bermain di belakang. Jadi dia bisa bermain dengan 3 back, dia ada Itakura, ada Enfeldi yang bermain di sana. Jadi saya pikir bagus ini. Untuk dia bermain di grade A, di level yang tinggi, Kevin Dix. Dan itu kan pemain kita yang nantinya akan kita pakai melawan Australia dan Bahrain. Iya. Di samping Cina dan Jepang. Dan satu juga hal yang baik, bukan soal berita lagi Kevin Dix, tapi oleh Romani sudah nanti akan diambil, sumpah. Boy. Tanggal 8. Tanggal 8. Itu Berarti rencana. hari Sabtu atau hari Minggu? Iya. Semoga ini tidak ada satu hal lain yang hambatan ya. Oh, iya. Jadi sudah diprediksi termasuk oleh Menteri Hukum ya Pak Supratman Andi Atgas sudah bilang bahwa ada satu tim yang akan ke sana ke Inggris. Ke Inggris untuk ke Jadi Ole tidak datang ke sini, dia langsung ke Inggris untuk lebih Ke cepat. Oxford ya? Sama seperti Mesigas dan Eliano kan ke Brussels atau Kevin Dix waktu itu ke Copenhagen kan. Ya. Nah, sekarang ke Inggris, tapi bukan cuma soal Ole Romani juga, ada pemain muda U20 itu yang akan ikut di sana, diambil sumpah. Dion Marks dan Tim Havens. Dua ini yang Tim Havens dari Eman. Dion Mars itu berarti masih U20 dong? U20. Jadi dia bisa bermain di U23. Nantinya kan dia bisa bermain. Tapi tidak sempat untuk bermain Main nggak di bisa, Piala sudah Asia. tutup. Pendaftaran tuh di Piala Asia udah tutup. Tanggal 13 sudah tutup. Cuma telat di sini karena ada reses dari PRRI kan. Sayang. Iya, Kan? Dion Marks tuh back tengah, Iya, masih tengah, ya. masih 20. Tapi tahun ini sudah 21 dia. Nah, dua ini kita punya ini. Kan punya masa depan yang bagus untuk Iya, bola kita. Iya. Apalagi U23 kalau kita bicara kan. Itu akan ke sana. Jadi
Saya pikir ini suatu kabar mengembirakan buat kita. Di samping sambil menunggu Jairo Redalwert Bagus. yang OTW. Jadi setelah Ole, oke, Iya. nextnya Jairo. Jairo ya. Wis. Karena akan diupayakan digeber itu untuk target lawan Australia. Crystal Palace ya Om ya dulu. Dulu Crystal Palace, sekarang di Royal Antwerp. Bagus. Iya. Dia Kaki bermain, kiri iya, ya. oh iya. Dia bermain lawan Liverpool. Kalau nonton kemarin, wah mantap. Menang lawan Liverpool di Anfield tahun kemarin. Lawan MU menang. Dia bermain di tengah. Tapi agak emosional ya. Kemarin kita dengar berita dia agak hajar Oh, memang. lawan itu ya. Perlu pemain-pemain kita harus pemain yang keras. Kalau Jai kan enak, stylish kan Jai kan enak lebih. Tapi nggak ada pemain yang mesti ada dalam tim, harus ada satu pemain yang memang galak gitu, yang ini. Jai lah. Harder udah galak gitu, Bro. Ya. Harder Harder udah galak, galak. tapi kadang ya gimana ya, sulit juga. Tapi kalau Jairo kan punya pengalaman, punya. Jadi Iya, berarti Bung Enal, kalau let's say kita mengatakan Jairo akan bergabung dengan kita untuk lawan Bahrain ya. Berarti gelandang-gelandang kita yang Bung Enal lihat sebagai orang yang pernah bermain di gelandang bertahan timnas akan seperti apa? Kekuatan makin bertambah. Ya. Ada Ivan Jenner, Iya. Tom Hai. Tom Hai yang jadi pengumpan. Tom Hai. Jairo Jairo yang kerja. kerja Pengangkut air. mengangkut air. Posisi dia. Iya. Wah, bagus kalau dia bisa bergabung dengan kita. Dan mudah-mudahan Yang tadi Bung Enal jelaskan mengenai pemain gelandang kita yang out posisi, minta di belakang. Itu Bung Enal masih tidak terlihat di timnas kita. iya yang U20 ya. Yang U20. U20. Kalau yang timnas kita yang Timnas kita tahu dia Oke. untuk ada di situ. Seperti apa? Tetapi kan di pola yang timnas senior kan lebih banyak untuk defend counter, Iya, bertahan. bertahan. Jadi tidak lama-lama dia untuk build up, untuk cari konektor di antar lini itu. Tapi di timnas U20 ini kan gelandang-gelandang kita kan bermain terbuka. Mulai dari build up dan pemain lawan menunggu. Nah, di situ sebenarnya kita harus pergunakan untuk selalu berada di antar lini. Yang itu yang di tim Nah, Clivert akan bermain terbuka nantinya. Nah, kalau Clever main terbuka, pasti ada di situ. Pemain-pemain gelandang dia nggak akan turun, cepat turun. Pasti dia akan jadi konektor di situ untuk ada bermain di antar lini itu. Seperti itu. Beda kalau dia main defend counter. Kita nggak bisa untuk ada di situ, main defend counter. Karena rebut bola langsung Ini kan pergi. banyak diskusi di antara pengamat bola. Kalau Clever sukanya pakai 4 back, 4 atau ya 4 ya, 3-3 lah, iya. Tapi kalau Pastur sukanya 3 bos sebenarnya. Karena dia bisa dengan 3 juga. Iya. Dia. Perbedaan ini bagaimana nih dari kacamata seorang pelatih yang punya apro ini? Cara kerja aja Om cara kerja. sebenarnya. Iya. Kalau kita 3 back kan berarti yang lebih banyak naik kan ini yang kiri sama kanan Om. Kiri kanan yang pergi ya. Iya. Kalau 4, kalau ini satu pergi, yang ini tahan. Ya itu tahan. Iya, iya. Kalau kiri yang pergi, bek kanan harus tahan supaya ada keseimbangan Ada di keseimbangan. tim ya. Jadi jumlah pemain, Jumlah belakang pemain tidak kita berkurang. iya Oke. gitu Om. Tidak mungkin iya, memang benar Boy. Kalau salah tidak mungkin dua-dua. Misalnya kita contoh Liverpool. Ketika Trent ada di depan, Andy Robertson Andy akan Robertson bertahan. di belakang. Ketika Andy Robertson ada di depan, Trent akan ada di belakang. Karena kan akan bermain kalau dengan 4 back, nantinya dia akan ke dalam. Ke dalam. Bahkan Salah Trent satu tuh sering pemain. masuk ke dalam. Iya. Iya, kan Iya. begitu. Kalau satu meninggalkan, jadi dia akan masuk ke dalam. Dia akan masuk ke ada dalam. 3 kan, Iya. mendampingi misalnya Virgil sama Konate. Nah nantinya mungkin Kevin Dix akan bisa mendampingi Jai Ises dalam atau Mes Silgas. Tapi kemampuan untuk melakukan itu belum sangat tidak terlihat di U20 kita. Ya. Iya, itu. Nah, itu nggak jalan Kita itu. belum Nggak jalan lihat ya. itu. Jadi Belum Doni atau bek kiri yang di kanannya siapa misalnya. Iya. Lari aja ke depan. Lari aja ke Iya. depan. Main vertikal aja dia kan langsung. Begitu kesalahan di counter bolong di dalam. Aduh. Itu. Melawan Iran Bung ya. Itu. Oke, berarti garu-garu kepala nih sebenarnya kita nih. Saya pikir para penonton sepak bola pun nanti di bulan Februari ya. Februari. Di Cina juga akan deg-degan Deg-degan juga. juga. Semoga. Semoga. Kuncinya lawan Iran ya. Lawan Bung, ya? Iran. Lawan Iran. Kita sih berharap yang terbaik. Saya pasti nggak berharap harus kalah, nggak dong. Iya. Kita pingin ya paling tidak imbang lah Nal, ya. Iya. Imbang. Tapi kalau melihat kita kan selalu mengambil dengan pertandingan, Iya. melihat 2 pertandingan. Kan wajar ada keraguan tuh wajar. Iya.
Kecewa tuh apakah memang benar tim ini yang kalah ini akan bisa melawan Iran, Boy? Oke. Gitu aja sebenarnya. Bung, soal pemain baru lagi nih. Ya. Bagaimana kabar Mauro Silstra dan Emil Audero? Ini juga terus Banyak kan yang digoreng ini, Boy. Akan banyak inilah, akan 7 pemain lah, 5 pemain. Bagi saya begini, bagi saya. Biar tidak hoax. PSSI itu hanya akan mengambil pemain-pemainnya sudah pasti dulu untuk fokus melawan Australia. Nah, itu Ole dan Jairo. Kalau 2 pemain tadi Dion dan tim ini kan memang sudah lama, cuma kan tertunda karena ada reses. Iya. PSSI sudah lama dari bulan-bulan kemarin. Tapi untuk bicara senior 2 ini memang banyak nama yang akan muncul sudah habis. Nah, setelah 2 ini oke, kalau kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, 4 angka sesuai yang diinginkan oleh Kluivert, 1 di Sydney dan 1 di Jakarta, 3 di Jakarta, baru ada next Mauro Silstra, Ya. Miliano Jonathans, Ya. itu yang nama-nama yang akan semua kan tergantung dari PSSI juga. Bahkan ada yang timbul terakhir Emil Audero, anak Mataram, lahir di Mataram. Nah, Karena kita butuh kiper juga. Bung. iya, untuk pelapis. Kalau tidak apa-apa dengan Martin Paes. Paes, Martin Paes Iya. yang setipe ya. dan Emil itu lebih gampang, kan dia lahir di Mataram, lahir di Indonesia, ayah orang Indonesia, jadi untuk proses dia tuh jauh lebih gampang sebenarnya. Walaupun sempat ada timbul-timbul riak-riak di awal-awal kan, Oke. dari ayah. Tapi semoga itu akan datang. Sip. Gitu. Bung Enal, Bung Ropan, udah lebih dari setengah jam nih, kita agak molor. Tapi karena kita bahas U20 emang sedikit mengulik ya. Kita ingin berharap banyak nih dari U20 kita nanti yang bermain di Cina nanti. Thank you Bung Ropan. Sama-sama. Bung Terima kasih, Enal. Sehat Boy. selalu. Sehat selalu. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Ciao.